Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 677. Dia baik padaku. 1. Dimas Wu akhirnya menyerah. Dia tidak bisa bertarung lagi, dan dia juga tahu bahwa bertarung lagi, itu sia-sia. Semangat bertarungnya telah musnah, dan ketekunannya yang terakhir juga telah runtuh. Dia tidak ingin menyerah pada takdir, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa melawan kenyataan, dia sudah benar-benar kehabisan tenaga. Setelah berbicara, dia langsung tidak sadarkan diri. Kali ini Dimas Wu benar-benar kalah mutlak. Para murid dari Sekte Tianqi yang hadir semua menghela napas lega. Dimas Wu ini terlalu kuat dan sangat sulit untuk dibunuh. Ia sepertinya tidak pernah lelah. Untungnya, orang itu tiba tepat waktu dan pria bergigi tajam dengan mudah mengalahkan Dimas Wu. Sylvia Bai melirik Dimas Wu yang tidak sadarkan diri, lalu memerintahkan pria bergigi tajam, bawa dia pergi. Pria bergigi tajam menerima perintah, dan segera membawa Dimas Wu, bersama Sylvia Bai, dan pergi dari sini. Luna Leng melihat mereka pergi, kedua alisnya mengerut, dia ingin melihat akhir dari Dimas Wu dengan matanya sendiri, namun Sylvia Bai tidak langsung membunuh Dimas Wu, melainkan membawa pergi Dimas Wu. Ini bukan akhir yang diinginkan Luna Leng, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk meminta Sylvia Bai meninggalkan Dimas Wu di sini. Dia hanya bisa menelan amarahnya dan menekan semua emosi di dalam hatinya. Dimas Wu sepertinya harus tidur lama, badannya terlalu capek, dia butuh istirahat yang terlalu banyak, dan semangatnya tegang terlalu lama. Seperti ini membuat dia punya kecenderungan tidur sangat lama. Seolah 1 abad telah berlalu, Dimas Wu akhirnya terbangun dari rasa kantuknya, membuka matanya dan melihat lingkungan yang benar-benar asing. Kamar yang besar, terang, bersih dan bersih. Dekorasinya murah hati dan lembut, segar dan nyaman. Dimas Wu sedang berbaring di ranjang besar saat ini. Tempat tidur ini juga bersih dan nyaman, dengan wangi ringan di atasnya, yang wangi menyegarkan. Dimas Wu merasa linglung seolah-olah dia telah jatuh ke dalam mimpi indah, yang membuatnya rileks, kenyamanan yang langka. Namun, Dimas Wu tidak tenggelam dalam perasaan ini. Ia tiba-tiba teringat bahwa ia telah kalah dari pria bergigi tajam sebelum pingsan. Ia langsung mengencangkan saraf dan meningkatkan kewaspadaannya. Ia dengan hati-hati mengamati seluruh ruangan, otaknya juga berputar cepat, dia perlu mencari tahu situasinya dan tetap tenang. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan Sylvia Bai serta pria bergigi tajam masuk ke kamar. Dimas Wu segera menoleh dan menatap mereka berdua. Sylvia Bai berjalan perlahan ke tempat tidur dan berkata dengan lemah, "Kamu sudah bangun." Dimas Wu sedikit mengernyit, menatap Sylvia Bai, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Di mana aku?" Sylvia Bai menjawab dengan dingin, "Kediaman Baiyu, ini wilayahku. Tidak ada yang akan menyakitimu. Jangan terlalu tegang." Jelas sekali Dimas Wu kaget mendengar hal itu. Ia selalu berpikir bahwa selama ia kalah dari pria bergigi tajam, ia pasti akan berakhir dengan akhir yang mengerikan, namun faktanya ia berbaring di ranjang yang begitu nyaman, bahkan Sylvia Bai seolah tak berniat berurusan dengan dirinya sendiri. Hal ini membuat Dimas Wu sangat bingung. Mau tak mau ia bertanya, "Apa yang ingin kalian lakukan?" Sylvia Bai berbisik, "Sangat sederhana. Aku membawamu ke tempatku agar membuatmu aman untuk sementara." Melihat Dimas Wu masih gugup, pria bergigi tajam tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Jika Nona Suci tidak menyelamatkanmu, apakah menurutmu kamu bisa keluar dari Alchemy Hall hidup-hidup?" Mendengar hal itu Dimas Wu mengerti, Sylvia Bai sengaja membiarkan pria bergigi tajam bertarung dengannya, tujuan utamanya adalah menyelamatkan dirinya sendiri. Dimas Wu bahkan tidak berpikir bahwa seseorang di Sekte Tianqi akan menyelamatkannya.
Dia menatap Sylvia Bai dalam-dalam dan bertanya-tanya, mengapa kamu menyelamatkanku? Sylvia Bai berkata dengan lembut, aku ingin menanyakan sesuatu padamu secara pribadi. Dimas Wu langsung berkata, apa itu? Sylvia Bai memandang Dimas Wu, merenung sejenak, dan kemudian dengan serius berkata, kamu dari bumi, lalu apa kamu kenal seseorang bernama Larvis Wu? Begitu mendengar Larvis Wu, jantung Dimas Wu langsung berdegup kencang, dan darah di tubuhnya mendidih. Tanpa dipikir-pikir, ia langsung berkata dengan semangat, Larvis Wu adalah kakekku buyutku, kamu juga kenal dia. Kalau begitu, apa kamu tahu di mana dia sekarang? Menantu bodoh yang hebat, bab 678 dia baik padaku, 2. Bagi Dimas Wu, Larvis Wu adalah harapan terbesarnya di tempat ini. Sebelumnya, dia tidak bisa mengatakan keberadaan Larvis Wu dari mulut Xavier Mu. Kini Sylvia Bai tiba-tiba menyebut Larvis Wu, dan Dimas Wu langsung melihat harapan baru. Ia berharap bisa mengetahui keberadaan Larvis Wu dari Sylvia Bai. Sylvia Bai mendengar jawaban Dimas Wu. Wajahnya yang tenang tiba-tiba berubah menjadi bergejolak, pandangan matanya saat memandang Dimas Wu juga sedikit berubah. Dia menatap Dimas Wu beberapa saat, lalu perlahan berkata, aku tidak tahu di mana dia berada, sebenarnya, aku juga mencari dia. Saat dia mengatakan ini, nada suara Sylvia Bai agak berat. Setelah Dimas Wu menyimak, harapan di dalam hatinya langsung sirna. Ekspresinya dipenuhi kekecewaan yang tak bisa disembunyikan. Setelah beberapa detik terdiam, Dimas Wu melihat ke arah Sylvia Bai lagi, dan berkata dengan serius, bisa ceritakan, apa yang terjadi dengan kakek buyutku sini? Sylvia Bai memiliki wajah yang dalam dan berkata dengan muram, dia seperti kamu. Begitu dia datang ke Changlingzhu, dia membuat marah Sekte Tianqi. Sekte Tianqi mengalami banyak kerugian karena dia. Kemudian, dia menjadi buronan yang paling dicari oleh Sekte Tianqi. Dimas Wu memandang Sylvia Bai dan bertanya dalam-dalam, karena dia bermusuhan dengan Sekte Tianqi kalian, kenapa kamu masih membantuku? Wajah Sylvia Bai sedikit berubah dan ekspresinya rumit. Dia adalah musuh Sekte Tianqi, tapi bukan musuhku. Dia baik padaku, jadi di sini, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Dalam kata-kata Sylvia Bai, setiap kata sangat kuat. Dimas Wu terpukul keras dan hati Dimas Wu tertekan. Sampai saat ini, ada relaksasi yang nyata. Dia bisa merasakan bahwa Sylvia Bai benar-benar peduli padanya. Dia menatap wajah Sylvia Bai dan berkata dengan tulus, terima kasih. Sylvia Bai dengan sungguh-sungguh berkata, sama-sama, kamu harus istirahat yang baik dulu, dan segera pulih dari cedera. Setelah berbicara, Sylvia Bai berbalik dan berjalan keluar pintu. Pria bergigi tajam itu mengikutinya. Mereka baru saja berjalan ke pintu, dan tiba-tiba, sebuah suara agung terdengar, aku mendengar bahwa kalian membawa Dimas Wu ke kediaman Baiyu. Suara ini tua dan kuat, dengan kekuatan yang besar, dan ada niat membunuh di dalamnya. Setelah itu, seorang lelaki tua muncul di pintu kamar. Ini adalah orang tua yang energik, dia memiliki sejumput jenggot, pelipisnya putih, dan wajahnya ditutupi dengan jejak keriput, tetapi matanya bersinar tajam seperti pisau, dan auranya bahkan lebih menakutkan. Saat dia datang, seluruh ruangan dipenuhi dengan rasa tekanan yang kuat. Dia adalah sesepuh kelima dari Sekte Tianqi, Frankie Yin. Pada saat yang sama, dia juga merupakan guru Aron Tu. 6 ketua hall dari Sekte Tianqi, hanya Aron Tu yang diajar oleh Frankie Yin. Karena itu, Aron Tu sangat berbakat, dia telah diajar oleh Frankie Yin. Dia berlatih tanpa hambatan, langsung menembus ke setiap level. Terobosan tingkatannya sangat cepat, pada akhirnya ia menjadi ketua hall terkuat dari Sekte Tianqi, dan juga murid kebanggaan Frankie Yin. Mengetahui bahwa Aron Tu dibunuh oleh Dimas Wu, Frankie Yin langsung meledak marah,
mengabaikannya, dan datang ke kediaman Bayu dengan penuh amarah. Ketika Sylvia Bai melihat Frankie Yin, matanya dingin, wajahnya membeku, dia menatap Frankie Yin, dan berkata dengan dingin, "Aku memang membawa Dimas Wu ke sini, tetapi sesepuh Yin masuk tanpa izin ke kediamanku, apa maksudnya ini?" Frankie Yin agresif dan menekan, namun aura Sylvia Bai tidak lemah. Setelah mendengarkan pertanyaan Sylvia Bai, Frankie Yin tidak mengubah wajahnya dan terus menjadi sombong, "Dimas Wu membunuh muridku. Tentu saja aku datang untuk membawa Dimas Wu pergi dan membalaskan dendam muridku." Sylvia Bai tampak acuh tak acuh dan berkata tanpa ragu, "Dimas Wu masih berguna bagiku, aku tidak bisa membiarkanmu mengambilnya." Kata-kata Sylvia Bai tegas, dan seolah tidak ada ruang untuk negosiasi. Ketika Frankie Yin mendengar kata-kata itu, tiba-tiba pupilnya menyusut, dan menjawab dengan tegas, "Bagaimana kalau aku harus tetap membawanya?" Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.